yang hidup, firman yang memberkati, firman yang memulihkan, firman yang menyelamatkan kami semua. Bahkan kami yakin dan percaya firman itu ya Tuhan akan menjadi bagian kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Bapa. Berkati dan urapilah hamba, kuduskan kami semua. Kami percaya tidak ada kuasa yang lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Kami bersyukur kami akan siap dengarkan dan lakukan firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, begitu luar biasa, peduli dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita ada malam hari ini berkat kebaikan Tuhan, ini berkat kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya berbanggalah punya Tuhan yang begitu setia, yang begitu luar biasa dalam kehidupan pengiringan dan pelayanan kita. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh berjumpa lagi bersama dengan keluarga Gembala PPDI El Sadai Mohoni, dan juga jumpa dengan jemaat Tuhan luar biasa. Kita dipertemukan Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu, ibadah Kamis pada saat ini. Dan tentunya saya berterima kasih untuk kesempatan yang ada untuk kami bisa melayani dan berbagi berkat lewat firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, nama saya Pendeta Arman Baturu, asal dari Badak dan sudah berkeluarga. Puji Tuhan, istri saya orang Taliban, ya, orang Mori Atas dulu ya, tempatnya kita kenal Mori Atas. Dan puji Tuhan, kami dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak kami sudah puji Tuhan dalam pendidikan, yang satu di perkuliahan dan satu masih di kelas 2 SMA. Dan Tuhan mempercayakan kami di pelayanan Tuhan di wilayah Badak. Puji Tuhan, itulah sedikit perkenalan dari kami. Untuk itu jemaat Tuhan, kita semua yang hadir, saya mau katakan malam hari ini saya tidak lebih dari kita yang ada malam hari ini. Saya masih belajar, dan tentunya saya katakan kita akan belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lihat dalam Alkitab. Kita buka di dalam kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Ayat yang sudah sering kali kita dengar, bahkan mungkin ada di antara jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang sudah pernah khotbahkan ayat ini. Tapi saya rindu untuk kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6, mari saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Allah. Kita kerjasama pada hitungan yang ketiga. Dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 6, kita baca bersama di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya baca, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Puji Tuhan, malam ini saya akan bicara tentang pentingnya ibadah itu. Pentingnya ibadah itu, saudara. Kenapa ibadah itu penting? Mungkin gembala kita atau hamba-hamba Tuhan, pelayan altar, ada pelayan majelis yang ada di sini pernah mengajar kepada kita untuk supaya kita menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam arti kata, apakah kita mengerti dan memahami tujuan kita beribadah? Kita mengerti tentang apa sebenarnya ibadah itu. Nah, malam hari ini kita akan pelajari bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibadah adalah sebuah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Ingat, sebuah atau perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita merespon
merespondi, merespek betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya jadilah anak Tuhan yang senang dan suka namanya ibadah. Amin. Karena ibadah itu sekali lagi saya katakan perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Ya. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah mulai jenuh, bosan. Dia berpikir ibadahnya seperti begitu saja. Tapi mereka tidak mengerti sebenarnya ketika ada di hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah, itu tandanya kita membuat atau berbuat bakti kepada Tuhan. Kita sebentar menyembah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita. Kalau sudah tidak bisa bikin apa-apa, ya mau bikin bagaimana? Kita tidak bisa beribadah lagi. Tapi kalau masih Tuhan beri kesehatan bagi kita, mari kita datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, senangkan muliakan Tuhan, sembah Dia, kita melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan bagi kita, para pelayan altar, semua itu adalah bukti daripada kita menghargai Tuhan, dan kemudian itu adalah sebuah pelayanan bakti kita kepada Tuhan. Jangan menganggap kecil, rendah semua pelayanan yang dipercayakan kita. Kita pun dipercayakan sebagai kolektan. Itu adalah sebuah pelayanan. Itu adalah sebuah cara kita berbakti kepada Tuhan. Apalagi malam ini kita ada di hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Kita percaya muliakan Tuhan dengan senangkan hati Tuhan, maka ibadah kita pasti diberkati Tuhan. Ayat ini berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu bermanfaat. Ibadah itu memberikan keuntungan yang luar biasa, memberikan keuntungan yang besar. Jadi jangan berpikir bahwa setiap hari Kamis ibadah lain, ya. Atau mungkin sektor-sektor atau misalnya ada komsel saudara yang dikasih Tuhan. Seperti itu saja. Kita tidak pernah menikmati suasana ibadah yang luar biasa. Yang kemudian firman Allah berkata, Dia memberi keuntungan besar. Kita lihat bersama manfaat dari ibadah. Ya. Saya tidak akan lama ya. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 25, ayat hafalan mungkin saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Jadi ini adalah manfaat atau keuntungan besar kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Dia akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dibilang Dia akan memberkati roti makanan kita. Puji Tuhan. Air minuman kita diberkati, penyakit dilalukan. Kalau kita orang tinggal di rumah lalu kemudian sakit-sakit, waduh, mau beribadah sudah tidak bisa. Puji Tuhan kalau gembala kita bisa datang di rumah dan doakan kita, sampaikan firman Allah. Tapi kalau sama sekali tidak, sayang. Di waktu kita sehat, di waktu kita kuat, di waktu kita masih bisa bergerak, waktu-waktu ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Tapi puji Tuhan, firman Allah datang kepada kita pada saat malam hari ini, beribadahlah kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah soal yang sangat terbuka, soal yang sangat penting untuk kita benar-benar selalu lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita Roma 12 ayat 1 berkata begini. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibadah itu
bukan sebuah alasan untuk kita tinggalkan kesibukan kita, tinggalkan aktivitas kita, supaya karena motivasi kita supaya gembala kita lihat. Itu motivasi yang tidak baik atau yang salah, atau mungkin sesama jemaat, anggota jemaat bisa lihat kita, itu motivasi yang salah. Tapi yang dimaksudkan ibadah yang sebenarnya, Alkitab berkata bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini bagian pertama, persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar beribadah. Yang penting saya sudah gereja, pulang, wah kita senang. Saya percaya ada berkat baru bagi saya karena saya sudah selesai ibadah. Tapi di pikiran kita hanya sesuatu yang sementara, yang kemudian kita berpikir bahwa yang penting saya sudah selesai ibadah. Tapi kita tidak mengerti apa sebenarnya tujuan ketika kita beribadah, apa yang kita dapat lakukan ketika kita beribadah. Firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang terbaik. Kita ingat sebuah pengalaman di dalam tokoh kita, Kain dan Habel. Ini adalah sebuah cerita yang kemudian itu anak-anak sekolah minggu sudah tahu ya. Kain dan Habel. Karena beribadah ini banyak pengertiannya ya. Kita seperti malam ini itu adalah ibadah, memberi korban, persembahan itu ibadah, berdoa ibadah, kemudian melayani Tuhan itu adalah sebuah tanda kita beribadah kepada Tuhan. Kain dan Habel. Kain seorang petani. Kalau kita baca dan kita pelajari tentang Kain dan Habel ini, kan itu berhasil dalam pertaniannya ya. Kemudian Habel seorang gembala kambing domba. Dia seorang gembala. Lalu kemudian pada saat mereka ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa yang satu diterima Tuhan dan yang satu tidak diterima Tuhan. Yang satu dikenal Tuhan, yang satu tidak dikenal Tuhan. Apa? Kalau kita melihat dari bagian ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya begini, Kain juga dia berhasil dalam pertaniannya. Dia kasih semua yang dapat dia berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan pilih hatinya. Apakah dia mempersembahkan itu yang terbaik dari Tuhan? Tuhan tidak melihat apa yang kita dapat persembahkan, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat itu. Tapi yang terpenting, terutama ketika kita ada di hadirat Allah bersekutu dengan Tuhan adalah tubuh kita. Katakan amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya begini saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melihat Kain. Dia tahu bahwa hatinya sementara bergejolak, yang kemudian iblis bisa mengaruhi hati Kain. Lalu kemudian iblis merampas sukacita, kerinduan yang luar biasa yang dalam dari hati Kain. Itu saudara. Kemudian sehingga dia tidak diterima Tuhan persembahannya. Habel, apa rahasia dibalik Habel diterima Tuhan? Dia punya persembahan. Saya coba baca untuk kita bisa mengerti dan mudah sekali memahami firman Allah ini. Kejadian 4 ayat 4 berkata begini. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Inilah rahasia Tuhan berkenan atas ibadah atau persembahan Habel. Yang pertama adalah Habel memberikan anak sulung kambing domba. Anak sulung kambing domba. Berarti kalau bicara tentang anak sulung kambing domba, ini adalah bicara tentang yang terbaik
Tuhan kasih untuk dia. Kalau kita coba membuka pemahaman logika kita ya, di saat anak sulung kambing domba itu dia lahir, lalu kemudian saudara yang di situ dia bertumbuh, lalu hasilnya yang terbaik, dia belum tahu yang lain. Kalau misalnya dia belum tahu seperti apa nanti ketika induknya itu beranak, seperti apa nanti, apakah dia gemuk atau tidak. Tapi Habel dia berikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, artinya yang terbaik dia berikan dari Tuhan. Karena itu adalah sebuah pengorbanan di mana dia akan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, yang lemah-lemahnya, berarti yang terbaik. Saya tidak tahu kalau bahasa di sini lemah, apa itu lemah? Ya. Berarti yang gemuk dia kasih sama Tuhan, bukan yang kurus. Bukan sesuatu yang kemudian saudara yang dikasih Tuhan hanya sekedar memberi kepada Tuhan, hanya sekedar dia kasih sama Tuhan. Yang terbaik dia berikan sama Tuhan, yang lemah-lemahnya, artinya yang berlemah dia kasih sama Tuhan. Ada seorang Kristen, dia ini belajar tentang beribadah lewat pemberi. Suatu saat dia berdoa kepada Tuhan, saya mau berusaha, usaha saya ini saya rindu supaya Tuhan berkati. Dia seorang peternak ayam. Lalu kemudian satu saat dia rindu untuk melakukan yang terbaik, dia memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui hamba Tuhan atau gembala. Itu kita sudah tahu ya. Setiap hari dia bawa itu daging ayam ke gembalanya, supaya saudara yang dikasih Tuhan, dia berpikir gembala tahu bahwa dia berkorban setiap hari satu. Wah, senang gembala. Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan, satu saat gembalanya tanya kepada keluarga ini, dan kemudian dia berkata kepada begini, puji Tuhan, luar biasa rupanya keluarga ini diberkati Tuhan. Ini hampir setiap hari ya, berarti kadang 2 hari sekali atau misalnya 3 hari sekali dibawa ayam. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu dia sudah bersikap memang, tinggal dicincang kemudian dimasak. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat ini menjawab gembala, ya puji Tuhan, memang Tuhan berkati saya punya usaha ini. Tapi ternyata saudara yang dikasih Tuhan, jemaat ini karena dia punya usaha itu kasihan, banyak ayam yang dia pelihara, tapi saat itu ayamnya sakit semua. Jadi dia berpikir, kalau begini ini bisa mati semua kita punya ayam, lebih baik kita potong makan, gembala kita bawa supaya tinggal dimasak. Jadi dia berpikir seperti itu. Sebenarnya kalau kita menganalisa ya, membuka pemahaman baik kita, apakah dia memberi yang terbaik atau tidak? Pada waktu dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, seharusnya dia berkorban untuk yang terbaik itu, dia belum mampu pada saat itu. Tapi karena dia berpikir, wah, daripada mau mati percuma ini ayam, kita bawakan gembala Jo. Karena mungkin misalnya ya, di pastor itu ya selalu datang kamu misalnya, saya mau tanya kepada diri, yang mau diberkati gembala atau yang Makassar? Tentunya yang Makassar. Kalau yang Makassar itu memberi yang terbaik daripada apa yang dia dapatkan dari Tuhan, sudah yang dikasih Tuhan, pasti dia diberkati. Tapi kalau tinggal istilahnya ya daripada mau mati kita potong makan, bawakan ke pastor. Tapi di sini tidak ada. Katakan amin. Semua kita mau belajar tentang bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Habel. Ya. Jangan kita pikir begini ya, ini Pak Gembala
Kita membawakan gembala ini, mama, pak, ini ikan selama di kulkas, sana pasti mau makan. Mami atau oma ini cuma tahunya masak dan lain sebagainya. Ia mau diberkati, kita yang memberi. Ketika kita tidak memberi dengan segenap hati, dengan sukacita kita, kita berkata kita menabur yang tidak baik. Kita menabur yang tidak baik. Kalau kita memberi yang terbaik, pada waktu kita beli ikan atau misalnya meti, saudara yang dikasih Tuhan, kita beli meti, harus yang terbaik terlebih dahulu, supaya mami atau oma doakan, atau gembala suami istri doakan ini. Kita yang diberkati Tuhan, kita paling pulang dengan sukacita yang luar biasa. Ada kegembiraan tersendiri karena apa? Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita belajar sama seperti Habel yang kemudian dia mempersembahkan dari anak sulung kambing domba yang dilemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Ini yang perlu kita harus pelajari bersama. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga tahu hati kita seperti apa, kerinduan kita, sukacita kita datang ke gereja di tempat ini. Tapi yang pasti, mari kita beri hati yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah, saya tidak akan banyak lebarkan. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, sehingga pemain musik itu kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Firman Allah mungkin sederhana saya sampaikan, tapi dalam arti kerinduan kita bersama, kita pulang dengan kepastian dari Tuhan. Kita pulang dengan berkat, jawaban, doa, sukacita kita melayani dan beribadah kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar. Saya yakin dan percaya engkau tidak sia-sia datang pada malam hari ini. Engkau sementara bersyukur dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Engkau sementara menaikkan doa-doamu kepada Tuhan. Engkau mendengarkan firman Allah, firman yang pasti memulihkan kita, firman yang pasti mengubahkan kita, firman yang pasti menyelamatkan kita. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Jika engkau respon dan respect baik firman, engkau pasti pulang dengan jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala kita, tutup mata jasmani kita, arahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia tidak melihat jumlah kita, berapa banyak kita yang hadir beribadah, tapi Tuhan melihat hati dan kerinduan kita. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita melayani dengan Tuhan, kita pasti pulang dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Cinta, terima kasih. Haleluya. Mari sejumlah jemaat Tuhan berdiri. Haleluya, haleluya. Dengan iman itu berdiri dan katakan, Tuhan, aku beri hidupku, aku beri persembahanku yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan mengindahkan pujian kita, mengindahkan penyembahan kita, mengindahkan semua apa yang kita buat malam hari ini. Karena Tuhan ada di surga, Dia rindu untuk kita bersekutu dengan Dia, memberi yang terbaik kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala